Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api dalam pandangan manusia adalah lambang kehancuran. Ia membakar, melukai, dan menghabiskan apapun yang disentuhnya. Tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan api tanpa rasa takut. Namun dalam sejarah iman, pernah ada satu peristiwa ketika api kehilangan sifatnya. Ia menyala tapi tak membakar. Ia panas tapi tak melukai. Peristiwa itu terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim bukan sekedar cerita tentang mukjizat. Ia adalah kisah tentang pencarian, keberanian, dan keyakinan yang diuji sampai batas paling akhir, nyawa. Di tengah masyarakat yang menggaungkan berhala, kekuasaan, dan tradisi turun-temurun, Ibrahim berdiri sendirian membawa satu kalimat sederhana, hanya Allah yang layak disembah. Keimanannya tidak datang secara tiba-tiba. Ia lahir dari pertanyaan, perenungan, dan kejujuran hati dalam mencari kebenaran. Ia tumbuh di lingkungan yang menentang tauhid, bahkan dari rumahnya sendiri. Namun justru dari tekanan itulah keyakinannya menjadi kokoh. Ujian terbesar datang ketika kebenaran tak lagi dilawan dengan argumen, melainkan dengan api. Ibrahim dijatuhi hukuman yang paling kejam menurut manusia. Ia akan dibakar hidup-hidup, disaksikan oleh kaumnya sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menentang keyakinan mereka. Di saat itulah iman diuji sepenuhnya. Tak ada senjata, tak ada pembela, tak ada jalan mundur. Yang tersisa hanyalah keyakinan kepada Allah. Dan di sanalah di hadapan api yang menyala, langit memperlihatkan satu pelajaran besar bagi umat manusia, bahwa api tidak membakar orang beriman selama Allah berkehendak melindunginya. Cerita ini akan mengajak kita menelusuri perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dari pencarian tauhid hingga ujian dalam api. Bukan sebagai dongeng masa lalu, tetapi cermin bagi iman kita hari ini. Karena api itu tak selalu berupa nyala. Ia bisa hadir dalam bentuk ketakutan, tekanan, kehilangan, dan ujian hidup yang kita hadapi setiap hari. Bab 1. Anak zaman berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan tumbuh di tengah masyarakat yang menjadikan berhala sebagai pusat kehidupan. Negeri tempat ia hidup dikenal sebagai wilayah yang maju dalam peradaban, memiliki sistem sosial yang teratur, serta kekuasaan politik yang kuat. Namun, di balik kemajuan itu, masyarakatnya tenggelam dalam praktik kesyirikan. Mereka menyembah patung-patung yang dibuat dari batu dan kayu, lalu menggantungkan harapan, rezeki, dan keselamatan kepada benda-benda tersebut. Berhala bukan sekedar simbol keagamaan, tetapi juga bahagian dari struktur ekonomi dan kekuasaan. Ada kelompok yang diuntungkan dari produksi dan penyembahan berhala. Tradisi ini diwariskan turun-temurun dan dipertahankan sebagai identitas masyarakat. Menentangnya berarti menentang adat, kepentingan ekonomi, dan otoritas yang sudah mapan. Dalam lingkungan seperti inilah Nabi Ibrahim dibesarkan. Al-Quran menyebutkan bahwa ayahnya Azar termasuk orang yang membuat atau menjaga berhala. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim tak hanya hidup di tengah masyarakat penyembah berhala, tetapi juga berada sangat dekat dengan pusat praktik tersebut, bahkan dari lingkup keluarganya sendiri. Al-Quran menggambarkan bagaimana Ibrahim sejak awal sudah melihat adanya kejanggalan dalam keyakinan kaumnya. Dalam surah Al-An'am ayat 74 disebutkan dialog antara Ibrahim dan ayahnya. Ketika Ibrahim mempertanyakan mengapa patung-patung yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberi manfaat justru dijadikan sesembahan. Pertanyaan ini bukan sekedar penolakan, melainkan bentuk pemikiran kritis terhadap keyakinan yang diterima begitu saja oleh masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa pada tahap ini Nabi Ibrahim belum melakukan perlawanan terbuka. Ia masih berada dalam fase pengamatan dan pemahaman. Ia melihat bagaimana manusia menciptakan berhala dengan tangan mereka sendiri, lalu bersujud dan takut kepada ciptaan tersebut. Ia menyaksikan bagaimana akal sehat dikalahkan oleh kebiasaan dan tekanan sosial. Lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan inilah yang menjadi latar awal perjalanan iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia bukan lahir di tengah masyarakat bertauhid, bukan pula tumbuh dengan teladan keimanan yang kuat di sekitarnya. Justru sebaliknya, ia tumbuh di zaman dan tempat yang secara akidah sangatlah rusak. Bab 2. Pencarian yang sunyi. Setelah menyaksikan langsung praktik penyembahan berhala di sekelilingnya, Nabi Ibrahim mulai melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh kaumnya.
berpikir, dan merenung. Ia tidak serta-merta menerima keyakinan yang diwariskan kepadanya. Ia memilih mengamati alam dan mempertanyakan siapa sebenarnya Tuhan yang layak disembah. Al-Quran menjelaskan proses pencarian ini secara rinci dalam surah Al-An'am ayat 75-79. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pencarian Nabi Ibrahim bukan bersifat emosional, melainkan rasional dan bertahap. Allah berfirman, "Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi agar dia termasuk orang-orang yang yakin." Al-Quran surah Al-An'am ayat 75. Ayat ini menunjukkan bahwa pencarian Ibrahim terjadi dengan izin dan bimbingan Allah. Ia diajak untuk memperhatikan ciptaannya agar sampai pada keyakinan yang kokoh. Dalam proses pengamatannya, Nabi Ibrahim memperhatikan benda-benda langit yang diagungkan oleh sebahagian masyarakatnya. Ketika malam tiba dan ia melihat sebuah bintang, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Al-Quran surah Al-An'am ayat 76. Namun ketika bintang itu tenggelam, Ibrahim menyatakan dengan tegas bahwa ia tak menyukai sesuatu yang terbenam. Ini menunjukkan satu prinsip penting dalam tauhid. Tuhan tak mungkin bersifat sementara atau berubah. Kemudian ia melihat bulan terbit dan berkata, "Inilah Tuhanku." Al-Quran surah Al-An'am ayat 77. Namun ketika bulan itu juga tenggelam, ia kembali menolak untuk menjadikannya sebagai Tuhan. Bahkan ia menyadari bahwa tanpa petunjuk dari Allah, manusia bisa tersesat dalam pencarian kebenaran. Puncaknya, ketika matahari terbit dengan ukuran yang lebih besar dan cahaya yang lebih kuat, Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Al-Quran surah Al-An'am ayat 78. Akan tetapi matahari pun terbenam, dan dari sini Nabi Ibrahim sampai pada kesimpulan yang tegas dan final. "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketundukan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah." Al-Quran surah Al-An'am ayat 78-79. Penting untuk dipahami bahwa pertanyaan-pertanyaan Ibrahim tentang bintang, bulan, dan matahari bukanlah bentuk keyakinan yang sesungguhnya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ini adalah metode berpikir dan berdialog, baik dengan dirinya sendiri maupun sebagai hujjah terhadap kaumnya. Ibrahim ingin menunjukkan bahwa apapun yang terbit dan tenggelam tak layak dijadikan Tuhan. Dan di sini menegaskan bahwa tauhid Nabi Ibrahim dibangun di atas kesadaran dan keyakinan, bukan sekedar ikut tradisi. Ia sampai pada keimanan yang murni melalui proses berpikir yang jujur, pengamatan terhadap alam, dan keberanian untuk menolak keyakinan yang tak masuk akal. Pencarian ini juga menunjukkan bahwa iman sejati tak bertentangan dengan akal. Justru akal yang digunakan dengan benar akan mengantarkan manusia kepada pengakuan terhadap keesaan Allah. Dan dari sinilah Nabi Ibrahim kemudian melangkah ke fase berikutnya, menyampaikan kebenaran yang ia yakini, meskipun harus berhadapan dengan orang-orang terdekatnya sendiri. Bab 3. Pertanyaan kepada ayah. Setelah sampai pada keyakinan bahwa hanya Allah yang layak disembah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyimpan kebenaran itu untuk dirinya sendiri. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menyampaikan dakwah kepada orang terdekatnya, yaitu ayahnya sendiri. Al-Quran mengabadikan dialog ini secara khusus dalam surah Maryam ayat 41-48. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi." Al-Quran surah Maryam ayat 41. Ayat ini menegaskan bahwa dialog yang akan disampaikan bukan percakapan biasa, melainkan bahagian penting dari perjalanan kenabian dan dakwah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memulai pembicaraan dengan cara yang sangat santun. Ia tak membuka dialog dengan celaan atau tuduhan. Ia memanggil ayahnya dengan panggilan penuh hormat. "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Al-Quran surah Maryam ayat 42. Pertanyaan ini bersifat logis dan faktual. Ibrahim tak langsung mengatakan bahwa ayahnya salah, tetapi mengajak berpikir tentang sifat berhala yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kemudian Ibrahim melanjutkan dengan menjelaskan bahwa ia memiliki ilmu dan petunjuk yang tak dimiliki ayahnya, dan ia ingin membimbing, bukan merendahkan. "Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku suatu ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku
niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Al-Quran Surah Maryam ayat 43. Ibrahim juga memperingatkan bahaya syirik dengan cara yang lembut tanpa ancaman pribadi. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Al-Quran Surah Maryam ayat 44. Ia bahkan mengungkapkan kekhawatiran terhadap keselamatan ayahnya di akhirat, bukan kemarahannya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi kawan bagi setan. Al-Quran Surah Maryam ayat 45. Namun kelembutan Nabi Ibrahim tidak dibalas dengan sikap yang sama. Ayahnya menolak dengan keras dan emosional. Ia merasa keyakinannya dilecehkan dan posisinya terancam, dan ia berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tak berhenti, pasti aku akan merajammu. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Al-Quran Surah Maryam ayat 46. Penolakan ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada kurangnya penjelasan, tetapi pada kesombongan dan keterikatan terhadap tradisi. Ketika keyakinan lama dipertanyakan, reaksi yang muncul adalah ancaman, bukan dialog. Meski diancam dan diusir, Nabi Ibrahim tetap menjaga adabnya. Ia tak membalas dengan kemarahan atau kata-kata kasar. Ia menutup percakapan dengan doa dan sikap yang tenang. Semoga keselamatan tercurah kepadamu. Aku akan memohon ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Al-Quran Surah Maryam ayat 47. Ibrahim memilih untuk menjauh, bukan karena kalah tetapi karena tak ingin mempertajam konflik. Ia menyerahkan hidayah sepenuhnya kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa dakwah tak selalu berakhir dengan penerimaan, bahkan ketika dilakukan dengan cara terbaik dan kepada orang terdekat. Nabi Ibrahim telah menyampaikan kebenaran dengan ilmu, adab, dan kasih sayang. Penolakan ayahnya menjadi pelajaran bahwa hidayah bukan hasil kepandaian berbicara, melainkan kehendak Allah. Dan dari sini dakwah Nabi Ibrahim tak berhenti. Penolakan dari keluarga justru menjadi awal dari ujian yang lebih besar yang akan datang dari masyarakat luas dan penguasa pada zamannya. Bab 4. Berhala yang bisu. Setelah penolakan dari ayahnya, dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam tak berhenti. Ia mulai menghadapi masyarakatnya secara lebih terbuka. Kaumnya dikenal sebagai penyembah berhala yang menjadikan patung-patung sebagai perantara ibadah dan simbol kekuatan. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu mampu mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim sejak awal sudah menolak praktik ini secara tegas. Allah berfirman, "Dan sungguh Ibrahim telah berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 52. Ibrahim mempertanyakan dasar keyakinan kaumnya. Ia tak sekedar menolak, tetapi meminta penjelasan yang masuk akal. Namun pertanyaan itu tak dijawab dengan argumen, melainkan dengan jawaban normatif. Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 53. Jawaban ini menunjukkan bahwa penyembahan berhala tak didasarkan pada kebenaran, melainkan pada tradisi. Ibrahim pun menegaskan bahwa mengikuti tradisi tanpa dasar yang benar adalah bentuk kesesatan. Sungguh, kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 54. Kaumnya menganggap pernyataan ini sebagai penghinaan. Mereka mempertanyakan apakah Ibrahim serius atau hanya bercanda. Ibrahim menjawab dengan tegas bahwa ia sungguh-sungguh dan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan patung buatan manusia. Untuk membuktikan rapuhnya keyakinan mereka, Nabi Ibrahim merencanakan sebuah tindakan yang bertujuan membangunkan kesadaran kaumnya. Ia menunggu saat ketika kaumnya pergi merayakan suatu hari yang besar dan berhala-berhala ditinggalkan di tempat ibadah. Allah mengabadikan niat tersebut dalam firman-Nya, "Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 57. Ketika tempat itu kosong, Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala, kecuali satu yang paling besar. Kapak yang ia gunakan diletakkan di bahu berhala terbesar itu.
Tindakan ini bukan dilakukan untuk melampiaskan amarah, melainkan sebagai cara menyampaikan pesan yang tak bisa diabaikan. Saat kaumnya kembali dan melihat berhala-berhala mereka hancur, mereka terkejut dan marah. Mereka segera mencari pelakunya dan mengingat bahwa Ibrahim sering menyebut-nyebut berhala dengan nada kritis. Ibrahim pun dihadapkan kepada mereka. Ketika ditanya siapa yang melakukan perbuatan itu, ia menjawab dengan jawaban yang mengandung hujjah logis. Berhala yang lebih besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 63. Jawaban ini membuat kaumnya terdiam. Untuk sesaat mereka menyadari kebodohan keyakinan mereka sendiri. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka kembali kepada kesadaran mereka dan mengakui bahwa berhala-berhala itu tak dapat berbicara atau berbuat apa-apa. Namun kesadaran itu tak bertahan lama. Kesombongan dan fanatisme kembali menguasai mereka. Alih-alih menerima kebenaran, mereka justru menyalahkan Ibrahim dan berkata, "Sungguh, kamu telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tak dapat berbicara." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 65. Ibrahim menutup perdebatan dengan pernyataan yang sangat jelas. "Mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu?" Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 66. Ini menunjukkan bahwa ketika kesyirikan dibongkar dengan logika yang sederhana, kebenaran sebenarnya mudah dipahami. Namun masalah utama bukan pada kurangnya bukti, melainkan pada keengganan untuk meninggalkan keyakinan lama. Peristiwa ini menjadi titik balik yang penting, karena sejak saat itu penolakan terhadap Nabi Ibrahim berubah menjadi permusuhan terbuka. Bab 5. Api yang disiapkan manusia. Setelah peristiwa penghancuran berhala, sikap masyarakat terhadap Nabi Ibrahim berubah secara drastis. Jika sebelumnya mereka masih melayaninya dengan perdebatan, kini kemarahan menguasai akal mereka. Kebenaran yang tidak mampu mereka bantah justru melahirkan permusuhan. Al-Quran mencatat keputusan kolektif kaumnya dengan sangat singkat namun tegas. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 68. Ayat ini menunjukkan bahwa hukuman terhadap Nabi Ibrahim bukan keputusan satu orang, melainkan hasil kesepakatan massa. Tujuannya bukan sekedar menghukum Ibrahim, tetapi juga mempertahankan wibawa berhala-berhala mereka yang telah dipermalukan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa api yang disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim bukan api kecil. Api itu dikumpulkan dari kayu dalam jumlah yang besar dan dinyalakan selama beberapa waktu hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Besarnya api membuat mereka tak berani mendekat. Dalam sebahagian riwayat tafsir disebutkan bahwa Nabi Ibrahim harus dilemparkan dari jarak jauh menggunakan alat seperti ketapel besar. Detail ini menunjukkan bahwa hukuman tersebut dirancang untuk memastikan tak ada kemungkinan selamat. Secara manusiawi, tak ada peluang hidup bagi siapapun yang dilemparkan ke dalam api sebesar itu. Pada tahap ini Nabi Ibrahim tak lagi berhadapan dengan argumen atau ancaman kosong. Ia berhadapan langsung dengan kematian. Namun Al-Quran tak mencatat adanya penyesalan, permohonan kepada manusia, atau usaha untuk menarik kembali dakwahnya. Sikap ini menunjukkan keteguhan iman yang sudah mengakar kuat. Keputusan membakar Nabi Ibrahim juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dan massa itu seringkali bersatu untuk menekan kebenaran. Ketika keyakinan lama runtuh, kekerasan dijadikan alat terakhir untuk mempertahankannya. Dan ini menegaskan bahwa ujian iman tak selalu datang dalam bentuk keraguan atau ejekan. Pada titik tertentu ujian itu bisa berubah menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa. Dan justru pada saat seperti inilah keimanan seseorang diuji secara paling jujur. Api telah disiapkan, keputusan telah kembali. Manusia telah melakukan apa yang mereka anggap sebagai hukuman tertinggi. Dan manusia telah melakukan apa yang mereka anggap sebagai hukuman tertinggi. Bab 6. Sendirian di tepi api. Ketika keputusan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam telah diambil dan api telah disiapkan, ia berada pada posisi yang secara manusiawi tak menyisakan harapan. Tak ada pengikut yang membela, tak ada keluarga yang berdiri di sisinya, tak ada jalan untuk melarikan diri. Seluruh sebab duniawi telah tertutup. Dalam kondisi inilah keteguhan iman Nabi Ibrahim diuji secara total.
Beberapa riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir menjelaskan bahwa saat Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api, malaikat Jibril datang menghampirinya. Jibril bertanya apakah Ibrahim membutuhkan pertolongan. Pertanyaan ini bukan karena Allah tak mengetahui keadaan hambanya, tetapi untuk menegaskan pilihan Ibrahim di saat genting. Nabi Ibrahim menjawab dengan kalimat yang sangat singkat namun syarat makna. Ia tidak membutuhkan pertolongan selain dari Allah. Dalam sebahagian riwayat disebutkan bahwa ia mengucapkan kalimat Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik pelindung. Kalimat ini diriwayatkan dari para sahabat dan disebutkan dalam berbagai tafsir sebagai ungkapan tawakal Nabi Ibrahim pada saat itu. Ia tak meminta keselamatan secara spesifik, tak pula memohon agar api dipadamkan. Ia menyerahkan sepenuhnya hasil akhir kepada Allah. Sikap ini menunjukkan perbedaan mendasar antara berharap kepada makhluk dan bertawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim tak menolak sebab, tetapi ia tidak menggantungkan hatinya kepada sebab tersebut. Bahkan ketika bantuan dari malaikat ditawarkan, ia tetap menempatkan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Pada titik ini, iman Nabi Ibrahim tak lagi diuji pada tataran pemikiran atau ucapan, tetapi pada tingkat keyakinan terdalam. Ia berdiri di tepi api dengan kesadaran penuh bahwa hidup dan mati berada di tangan Allah, bukan di tangan manusia yang melemparkannya. Dan ini menunjukkan bahwa tawakal bukanlah sikap pasif atau putus asa. Tawakal adalah kepercayaan penuh kepada keputusan Allah setelah semua jalan manusia tertutup. Nabi Ibrahim tak tahu apa yang akan terjadi setelah ia dilemparkan ke dalam api. Ia tak mengetahui petunjuk pertolongan Allah, namun ia yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Bab 7. Api yang tunduk. Setelah seluruh persiapan dilakukan dan keputusan hukuman dijalankan, Nabi Ibrahim akhirnya dilemparkan ke dalam api yang telah disiapkan oleh kaumnya. Api itu menyala besar dan sangat panas, cukup untuk memastikan bahwa siapapun yang masuk ke dalamnya tak akan selamat menurut perhitungan manusia. Namun pada saat itulah terjadi peristiwa yang sepenuhnya berada di luar hukum alam. Allah berfirman, Kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 6-9. Ayat ini sangat singkat tetapi mengandung makna yang sangat besar. Api tetaplah api, tetapi Allah mencabut sifat membakarnya. Api tak dipadamkan, tidak dihentikan keberadaannya, melainkan diperintah untuk tunduk kepada kehendak Allah. Ia tetap menyala, tetapi tak menyakiti Ibrahim sedikit pun. Peristiwa ini menunjukkan bahwa hukum alam berjalan atas izin Allah. Api yang membakar bukan karena sifatnya sendiri yang mutlak, tetapi karena Allah mengizinkannya untuk membakar. Ketika izin itu dicabut, api kehilangan fungsinya. Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci berapa lama Nabi Ibrahim berada dalam api. Namun yang ditegaskan adalah hasil akhirnya. Api tersebut tidak membahayakan dirinya. Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat, tanpa luka dan tanpa cedera. Ayat berikutnya menyebutkan dampak dari peristiwa ini. Dan mereka bermaksud berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka orang-orang yang paling rugi. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 70. Kerugian yang dimaksud bukan hanya kegagalan membunuh Ibrahim, tetapi juga runtuhnya hujjah dan wibawa mereka. Upaya menghancurkan tauhid justru berbalik menjadi bukti kekuasaan Allah yang tidak dapat mereka bantah. Peristiwa ini merupakan mukjizat yang sangat jelas. Namun Al-Quran juga menunjukkan bahwa mukjizat tak selalu melahirkan keimanan bagi semua orang. Sebahagian kaumnya tetap memilih untuk menolak, meskipun telah menyaksikan kejadian yang luar biasa. Dan ini menjadi titik puncak dari ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia telah melewati tekanan sosial, penolakan keluarga, ancaman massa, dan hukuman mati. Pada titik terakhir itu pertolongan Allah datang dengan cara yang tak bisa dibayangkan oleh manusia. Api tak membakar Nabi Ibrahim bukan karena kekuatan dirinya, tetapi karena ketundukannya kepada Allah. Peristiwa ini menegaskan satu prinsip dasar iman. Tak ada kekuatan di alam semesta yang berdiri sendiri di luar kehendak Allah. Bab 8. Kemenangan tanpa sorak-sorai.
Keselamatan Nabi Ibrahim alaihissalam dari api merupakan peristiwa yang sangat besar. Secara logika manusia, kejadian itu seharusnya cukup untuk membuat seluruh kaumnya beriman. Mereka telah menyaksikan sendiri bahwa api yang mereka siapkan tidak mampu melukai Ibrahim sedikit pun. Namun kenyataan yang terjadi tak demikian. Al-Quran tak mencatat adanya keimanan massal setelah peristiwa tersebut. Tak disebutkan bahwa seluruh masyarakat langsung menerima tauhid. Ini menunjukkan satu fakta penting dalam dakwah. Kebenaran yang jelas tak selalu diikuti oleh penerimaan. Sebahagian orang memang tersentuh dan mulai berpikir, namun sebahagian besar lainnya tetap bertahan pada keyakinan lama. Mereka memilih untuk menutup mata dari bukti yang ada. Keangkuhan, rasa takut kehilangan posisi, dan keterikatan pada tradisi membuat mereka menolak kebenaran, meskipun telah melihat mukjizat dengan mata kepala sendiri. Al-Quran berkali-kali menegaskan bahwa masalah utama manusia bukan kekurangan bukti, melainkan sikap hati. Dalam banyak ayat, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang zalim tetap tak akan beriman meskipun tanda-tanda kebenaran telah datang kepada mereka. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kemenangan sejati Nabi Ibrahim alaihissalam bukan terletak pada jumlah pengikut atau pengakuan masyarakat. Kemenangannya adalah keberhasilan menjaga iman dan menyampaikan kebenaran tanpa kompromi. Ia selamat dari api, tapi tidak menjadikan peristiwa itu sebagai alat untuk mencari kedudukan atau dukungan massa. Tak ada catatan bahwa Nabi Ibrahim menuntut kaumnya untuk tunduk setelah kejadian itu. Tak ada balasan dendam, tak ada sikap merasa lebih tinggi. Ia tetap berada pada posisi seseorang hamba yang menjalankan perintah Allah dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa mukjizat tidak menghapus pilihan manusia. Allah memperlihatkan kekuasaannya, tetapi tetap membiarkan manusia memilih. Sebahagian memilih iman, sebahagian memilih tetap ingkar. Kenyataan ini menjadi pelajaran penting. Dakwah bukan tentang kemenangan yang dirayakan dengan sorak-sorai, tetapi tentang istiqomah di atas kebenaran, meskipun hasilnya tak selalu terlihat secara langsung. Setelah peristiwa api, Nabi Ibrahim tak tinggal untuk menikmati keselamatan atau menunggu pengakuan. Ia justru melangkah ke fase berikutnya dalam hidup. Ia meninggalkan kaumnya dan memilih jalan hijrah karena tugasnya belum selesai dan ujian imannya masih berlanjut. Bab 9. Ujian setelah mukjizat. Selamatnya Nabi Ibrahim dari api bukanlah akhir dari ujian. Justru setelah mukjizat besar itu, fase kehidupan yang lebih panjang dan sunyi dimulai. Banyak orang mengira bahwa setelah pertolongan Allah yang luar biasa, hidup seorang nabi akan menjadi mudah. Namun Al-Quran menunjukkan bahwa ujiannya orang beriman tak berhenti pada satu peristiwa. Setelah peristiwa api, Nabi Ibrahim menghadapi kenyataan bahwa kaumnya tetap menolak kebenaran. Lingkungan tempat ia tinggal tak lagi memungkinkan dakwah berjalan dengan aman. Dalam kondisi seperti ini, Ibrahim memilih untuk meninggalkan negerinya dan berhijrah. Hijrah ini bukan langkah ringan, ia berarti meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, dan segala bentuk kenyamanan yang dikenal. Hijrah dilakukan bukan karena takut, tetapi karena ketaatan dan kesadaran bahwa tugas dakwah harus terus berjalan meskipun medan berubah. Al-Quran menjelaskan bahwa ujian adalah bahagian yang tak terpisahkan dari iman. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, "Kami telah beriman," sementara mereka tak diuji? Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini menjelaskan bahwa iman bukan sekedar pengakuan, tetapi harus dibuktikan melalui kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Nabi Ibrahim telah melewati ujian api, tetapi ujian setelahnya menuntut kesabaran jangka panjang. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ibrahim menghadapi berbagai ujian lain, kesendirian dalam dakwah, penantian panjang akan keturunan, perintah hijrah berulang kali, hingga ujian yang kelak akan melibatkan keluarganya sendiri. Semua itu menunjukkan bahwa mukjizat bukan tanda berakhirnya ujian, melainkan sebahagian dari rangkaian pendidikan iman. Dan ini mengajarkan bahwa pertolongan Allah tak selalu berarti hilangnya kesulitan. Terkadang pertolongan itu justru memberi kekuatan untuk melangkah ke fase ujian berikutnya. Nabi Ibrahim tak diberi kehidupan yang bebas dari masalah, tetapi diberi hati yang kuat untuk menghadapinya. Ujian setelah mukjizat juga berfungsi untuk memurnikan niat.
Iman tak dibangun di atas kekaguman terhadap kejadian luar biasa, tetapi di atas ketaatan yang konsisten dalam kondisi apapun, baik mudah maupun sulit. Dengan demikian, kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa iman sejati tak diukur dari satu momen besar, melainkan dari perjalanan panjang yang dijalani dengan kesabaran, ketundukan, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Bab 10. Api di zaman kita. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sering dipahami sebagai peristiwa besar di masa lalu. Namun Al-Quran tidak menurunkan kisah para nabi sekedar sebagai catatan sejarah. Kisah itu dimaksudkan sebagai pelajaran bagi manusia di setiap zaman, termasuk hari ini. Api yang dihadapi Nabi Ibrahim bukan hanya api fisik. Dalam kehidupan manusia modern, api itu hadir dalam bentuk yang berbeda. Ia bisa berupa tekanan untuk mengikuti kebiasaan yang bertentangan dengan iman, rasa takut kehilangan pekerjaan karena bersikap jujur, ejekan karena memegang prinsip agama, atau godaan untuk mengorbankan nilai demi keuntungan sesaat. Bentuknya berbeda, tetapi hakikat dan ujiannya sama. Apakah seseorang tetap berpegang pada keimanannya ketika harus memilih antara kebenaran dan kenyamanan? Al-Quran menegaskan bahwa siapapun yang bertawakal kepada Allah akan dicukupi olehnya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3. Ayat ini tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi menjanjikan bahwa Allah akan mencukupi hambanya sesuai dengan hikmahnya. Pertolongan Allah tak selalu datang dalam bentuk menghilangkan ujian, tetapi dalam bentuk kekuatan untuk menghadapinya. Rasulullah juga mengingatkan bahwa ujian adalah bahagian dari keimanan. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, lalu orang-orang yang semisal dengan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa ujian bukan tanda kebencian Allah, melainkan tanda perhatian dan pendidikan iman. Nabi Ibrahim telah melewati ujian yang sangat berat, bukan karena ia lemah, tetapi karena Allah sedang meninggikan derajatnya. Di sini kita diajak untuk melihat kisah Nabi Ibrahim sebagai cermin. Setiap orang memiliki api masing-masing. Tidak semua api terlihat oleh orang lain. Ada yang berupa tekanan batin, ada yang berupa pilihan hidup yang sulit, dan ada pula yang berupa kesendirian dalam mempertahankan iman. Pelajaran terpenting dari kisah ini adalah bahwa keselamatan sejati tak selalu berarti terbebas dari api, tetapi tetap berada dalam perlindungan Allah ketika berada di dalamnya. Seperti Nabi Ibrahim, iman yang kokoh dibangun dari keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Adil, dan Maha Menolong. Dengan memahami kisah ini, diharapkan tak hanya mengagumi mukjizat masa lalu, tetapi juga mampu meneladani sikap Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Keteguhan, kejujuran, dan tawakal beliau adalah bekal utama untuk menghadapi ujian iman di zaman apapun. Dan demikianlah rangkaian kisah lengkap Nabi Ibrahim. Api tidak membakar orang beriman. Sebuah kisah tentang iman yang diuji, tauhid yang ditegakkan, dan keyakinan bahwa tak ada kekuatan apapun yang berdiri di atas kehendak Allah.